Mulai aja Pak Helmi. Ya, silakan Bu Indri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Indun. Waalaikumsalam Bu Indri. Bagaimana sehat Bu Indun? Alhamdulillah sehat Bu. Terima kasih telah bersedia untuk sesi praobservasi supervisi coaching kali ini. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu Indun. Iya Bu. Tujuan kita hari ini yaitu mempersiapkan diri untuk observasi supervisi coaching yang akan datang. Bagaimana perasaan Bu Indun menjelang observasi ini? Bu, saya merasa semangat untuk melakukan coaching dengan kerja saya Bu. Alhamdulillah, baik Bu. Semangat, kerja nyaman, itu sangat mendukung pada kegiatan coaching yang akan dilaksanakan. Kemudian, Bu Indun, sebetulnya kompetensi apa yang ingin kembali kali ini? Ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pada alur percakapan Tirta pada tahap rencana aksi serta dalam mengelola waktu ketika coaching. Oh, baiklah Bu. Mengembangkan kompetensi tersebut memang sangat penting ya dalam coaching. Kemudian jika berdasarkan skala, ada pada level berapakah jika rentang 1 sampai 10 kompetensi tersebut pada diri Ibu Indun? Saya masih ada di skala 6 karena saya masih merasa kurang dalam memberikan alternatif solusi. Saya berharap setelah supervisi coaching bisa di posisi minimal 8 untuk pengembangan mengajukan pertanyaan berbobot dan tahapan rencana aksi. Oh, sangat bagus ya. Target mencapai di skala 8. Mudah-mudahan nanti bisa mencapai skala 10 ya, Bu. Ya, Apakah Ibu. Ibu sudah memikirkan strategi khusus untuk bisa melaksanakan kompetensi itu, Bu? Mengembangkan kompetensi tersebut. Ada, Bu. Saya akan mencatat poin penting, tujuan, dan permasalahan Pak Hilmi dan akan bertanya mulai dari hal yang mendasar yang dilakukan Pak Hilmi dari tujuan, masalah yang dihadapinya, sampai apa saja yang sudah dilakukan dan target pencapaian yang diharapkan, sehingga dalam pelaksanaannya saya bisa menggali potensi dan memberikan alternatif solusi yang dimiliki Pak Hilmi. Bagus. Jadi akan mencatat agar mampu menggali potensi dan alternatif solusi dari Koci ya, Bu. Oke, itu strategi yang sangat bagus, Bu Indun. Apakah bisa kita mulai observasi supervisi kali ini, Bu? Saya siap, Bu Indri. Baiklah, semangat Bu Indun. Semoga berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai harapan kita. Baik. Lanjut aja, Pak Helmi. Lanjut. Oke. Assalamualaikum, Bu Hindun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih sudah bersedia untuk sesi supervisi hari ini. Tujuan kita itu yaitu bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu. Bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi ini? Terima kasih atas kesempatan ini. Saya merasa sedikit gugup, namun semangat untuk kegiatan hari ini, Bu. Oh, baiklah. Gugup itu hal yang wajar ya, Bu ya. Observasi adalah kesempatan untuk bertumbuh dan kita mengambil pelajaran yang baru. Sebelum kita mulai, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan, kan, Bu Indun? Iya, Bu. Saya ingin berbicara tentang cara saya mengelola waktu dalam coaching dan dalam kompetensi pengembangan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang relevan seperti yang kemarin saya sampaikan. Oh, baiklah Bu Indun. Terima kasih. Selama observasi, saya akan mencatat bagaimanakah Ibu mengelola waktu dan apakah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu sampaikan itu sudah bagus atau tidak. Tidak apa-apa Bu Indun? Iya, Ibu. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai observasinya. Silahkan dimulai Ibu coachingnya ya. Baik, terima kasih Bu Indri. Iya, siap, Ibu. Assalamualaikum Bu Indun. Waalaikumsalam Pak Helmi. Silakan masuk Pak. Wah, ada apa nih Pak Helmi?
Begini, Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Apakah Ibu hari ini ada jadwal kosong? Oh iya tentu Pak Helmi. Pak Helmi mau membicarakan apa? Ini, Bu, saya mau membicarakan terkait siswa saya di kelas terasa kurang motivasi belajarnya. Oh, Pak Helmi merasa bingung cara memotivasi siswa supaya lebih semangat dalam pembelajaran ya Pak? Ya, Bu. Baiklah, kira-kira pembicaraan kita nanti membutuhkan waktu berapa menit Pak? Kurang lebih 7 menit aja, Bu. Oke, pembicaraan kita kurang lebih 7 menit ya. Nah, nanti apa yang Pak Helmi harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap siswa saya merasa semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Pak. Jadi, Bapak berharap siswa Bapak di kelas lebih semangat lagi dalam belajar ya. Ya, Bu. Tadi Pak Helmi mengatakan bahwa Pak Helmi merasa siswanya kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira apa yang membuat hal itu terjadi? Apakah sering terasa setiap pembelajaran atau hanya beberapa kali saja? Sebetulnya ini sudah bulan kedua saya mengajar di tahun ajaran ini. Namun siswa saya sebagian selalu terlihat pasif dalam pembelajaran. Oh, seperti itu ya. Bagaimana perasaan Pak Hilmi saat dihadapkan dengan keadaan seperti itu? Pada awalnya saya merasa bahwa ini masa adaptasi siswa saya. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa siswa saya yang pasif itu memang pasif berkelanjutan. Oke, Pak Helmi, berarti terasa siswa saya yang pasif itu memang pasifnya berkelanjutan ya. Betul, Bu. Sejauh ini apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki keadaan siswa yang pasif tersebut, Pak? Sejauh ini saya menggunakan beberapa model dan metode yang beragam. Seperti apa contoh model dan metodenya? Biasanya saya memfasilitasi siswa saya dengan model yang berkelompok, seperti model cooperative learning. Oke. Apakah cara tersebut berhasil? Belum optimal, Bu, karena biasanya yang aktif masih siswa itu-itu aja. Oke. Jadi Pak Helmi merasa bahwa model dan metode yang diterapkan masih belum menjadikan siswa aktif semua ya. Betul, Bu. Menurut Pak Helmi, sebaiknya selain dari model dan metode yang bervariasi, apa yang harus ditingkatkan? Sebetulnya baru kemarin saya melakukan refleksi bersama siswa terkait hal apa yang membuat sedih dan hal apa yang membuat bahagia dituliskan di jurnal refleksi. Ternyata saya lihat di sana memang kebanyakan siswa saya itu anak yang broken home. Jadi saya rasa sepertinya saya harus melakukan bimbingan konseling secara klasikal dan individual terhadap peserta didik saya. Oke, seperti itu ya. Kapan rencana tersebut akan dilakukan? Insya Allah nanti hari Kamis ketika setelah jadwal ekskul, Bu. Hari Kamis, Bapak akan mengadakan bimbingan terhadap siswa yang terlihat pasif. Siapa saja yang dapat membantu, Pak? Saya meminta bantuan rekan kerja saya untuk sama-sama mengobservasi apa yang dirasakan siswa-siswa saya ini. Baik, Pak Ilmi. Harapan setelah melakukan bimbingan dengan siswa apa? Eh, saya berharap siswa saya bisa belajar terbuka dengan apa yang dirasakan, juga lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah, semoga harapan Bapak terwujud ya. Amin. Terima kasih, Bu, atas waktunya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya. Ya, sama-sama Pak. Saya juga berterima kasih karena telah dipercaya oleh Bapak sebagai teman untuk mendengarkan. Kalau begitu, saya izin pamit, Bu. Assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indun. Waalaikumsalam Bu Indri. Terima kasih atas kerja kerasnya Bu Indun, luar biasa selama supervisi coaching tadi. Bagaimana Bu Indun perasaannya? Sangat senang Ibu. Sudah lega ya Bu ya? Oke.
Tujuan kita sekarang adalah untuk membahas temuan, observasi dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi coaching. Bagaimana Bu? Sekali lagi saya tanyakan, bagaimana perasaannya Ibu setelah coaching tadi? Ya, sekarang saya merasa senang meskipun tadi agak gugup mendapatkan umpan balik dari Ibu. Bu Indun. Pertama, mari kita bicarakan tentang manajemen waktu. Saya mengamati waktu coaching tadi Bu Indun dengan Pak Helmi tidak melewati batas waktu. Itu sangat sudah bagus. Itu langkah yang baik Bu Indun. Bagaimanakah perasaan Bu Indun perubahan? Saya merasa senang dan lega bisa melakukan coaching sesuai waktu yang disepakati. Saya merasa sudah ada kemajuan saya dalam efisiensi waktu. Iya, itu kemajuan yang positif ya Bu Indun. Nah, selanjutnya mari kita bicarakan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya tadi mengamati pertanyaan-pertanyaan Bu Indun yang diajukan kepada Pak Helmi itu sudah efektif dan juga sudah bisa mengidentifikasi dan menggali potensi koci sesuai yang kita harapkan. Bagaimanakah perasaan Ibu ketika melihat reaksi dari koci saat memberikan jawabannya? Saya juga melihat Toci begitu antusias dan terbuka menjawab pertanyaan untuk meyakinkan usaha yang sudah dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Saya merasa lebih percaya diri memberikan pertanyaan kepada Koci berdasar data yang saya catat, sehingga saya bisa langsung dengan mudah mengaitkan atau menganalisis kebutuhan Koci untuk menggali potensinya dalam menyelesaikan permasalahannya. Oh, baiklah Bu Indun. Berarti terkait strategi yang awal kita bicarakan itu cukup berhasil ya Bu ya dengan cara Ya, Ibu. mencatat apa yang disebutkan oleh Koci. Kemudian yang terakhir yaitu terkait alur percakapan Tirta di tahapan rencana aksi. Saya juga sudah melihat Ibu mampu memberikan arahan dan masukan tanpa mendominasi. Itu sangat bagus Bu Indun. Nah, kalau bisa kita bicara berdasarkan skala, ada di skala berapa kompetensi Ibu sekarang? Saya bisa menilai sudah di angka 8, Bu Indri, terlihat dari coach yang begitu terbuka dan jelas memberikan jawaban untuk permasalahannya. Betul, Bu Indun. Saya juga setuju. Mungkin bisa lebih dari 8 ya, Bu ya. Itu suatu kemajuan yang luar biasa, Bu. Nah, sekarang apakah ada aspek lain yang ingin Ibu diskusikan atau pertanyaan yang Ibu miliki berdasarkan observasi tadi? Tidak ada yang khusus, Bu Indri, tetapi yang ingin tahu apa saran Ibu untuk langkah selanjutnya dalam meningkatkan kompetensi coaching saya. Oh, baiklah, Bu Indun. Terima kasih. Mungkin sedikit saja ya, Bu. Saya senang kalau Ibu ingin diberikan saran, umpan balik seperti itu. Untuk selanjutnya, mungkin coaching kita kembangkan itu di kompetensi kehadiran penuh. Karena tadi saya melihat sesekali, labunya sesekali, Ibu terlalu fokus untuk mencatat itu tadi, karena itu strategi awal kita ya, terlalu fokus untuk mencatat, sehingga kurang terlihat kontak mata dengan coachingnya. Itu saja Bu Indri. Sejauhnya sudah bagus, selebihnya sudah bagus. Siap, siap. Terima kasih atas arahan Bu Indri. Saya akan bekerja keras untuk menerapkan perubahan ini dalam kegiatan coaching saya selanjutnya. Baiklah, sama-sama Bu Indun. Semoga Bu Indun sehat selalu, sehingga kita bisa bertemu pada sesi selanjutnya. Sehat selalu Bu Indun. Sama-sama Bu Indri.